Selamat datang kembali teman-teman ke Frontend Bootcamp. Untuk week 5 hari ini kita akan belajar JavaScript DOM ya. Yang akan kita pelajari apa aja? Jadi kita akan belajar apa itu DOM, terus juga cara mendapatkan HTML elemen dengan DOM, membuat HTML elemen dengan DOM, terus juga memanipulasi atau mengubah HTML elemen dengan DOM, menghapus HTML elemen dengan DOM, dan juga menghandle HTML event dengan DOM. HTML event itu kayak gimana ya? Misalnya kayak tombol diklik, nah itu HTML event. Nah, jadi apa sih itu DOM? DOM itu dia kepanjangannya itu ya, Document Object Model. Dia itu adalah antarmuka pemrograman untuk HTML, di mana dengan adanya DOM ini, JavaScript dapat mengolah HTML elemen kita. Bisa mengubah HTML elemen, mengubah atribut sebuah HTML elemen, mengubah style CSS sebuah HTML elemen, menghapus HTML elemen, dan lain-lain. Jadi, eh, sederhananya tuh dengan DOM ini kita bisa eh, manipulasi HTML kita lah dengan JavaScript gitu. Biar jadi website kita yang kita bikin bisa lebih dinamis. Nah, terus DOM itu seperti apa? Jadi di setiap page, ya misalnya kita buka website apapun, misal kayak gini, itu dia ada DOM-nya. Dan dia itu dibikin oleh browsernya ketika page-nya itu loaded. Nah, DOM-nya itu seperti apa? Dia itu bentuknya itu kayak tree of objects, di mana setiap objek ini adalah HTML elemen yang terdapat di page tersebut. Jadi misalnya kalau kita punya tombol gitu kayak gini, nah itu berarti nanti muncul di HTML, muncul di DOM tree of objects-nya. Jadi kalau misalnya apa kita coba bikin ya yang HTML dari ini yang DOM3 ini. Jadi kalian buka Visual Studio Code aja terus bikin file baru. Terus misalnya bikin nama file dom3.html gitu. Terus ya kayak biasa kita bikin template-nya. Nah, kalau yang tadi gitu gimana kan nih ada body ya. Terus ada dalamnya, terus dia kayak ada anaknya gitu kan childnya A, H1 gitu. Nah, kalau misalnya childnya gitu berarti dia ada di dalamnya. Berarti dalam body ini kan childnya H1, A1, H1 sama A. Berarti di dalam, artinya di dalam body itu ada elemen H1 dan elemen H kayak gini berarti nanti. Ini kan elemen body nih. Berarti kita bikin elemen H1 kayak gini. Terus ya aja my header gitu. Terus ada elemen A juga ya. Nah, tulisannya my link. Nah, berarti kayak gini tuh. Berarti si H1A itu jadi anaknya si body. Dan dia ada di dalamnya. Kayak gitu. Jadi dia kayak ya ya ini tuh DOM yang tree of object itu yaitu ya HTML dari page kita. Misalnya ada elemen apa aja nanti dia muncul di DOM di tree of object-nya ini. Nih, berarti kayak gini nih. Kalau misalnya kita bikin page kayak gini, berarti ya tree of object nanti kayak gini. Nah, terus kan di dalam di setiap di tree object itu kan HTML elemen semua ya. Dan setiap HTML elemen itu bisa bilang objek dan mereka punya metode dan atribut gitu. Jadi misalnya nih di dalam DOM setiap HTML elemen adalah sebuah objek di mana objek tersebut memiliki metode dan atribut property. Property adalah value dari HTML elemen yang bisa kita atur. Misalnya kayak text content untuk mengubah isi teks sebuah HTML elemen. Terus kalau misalnya method itu ada sebuah aksi yang bisa kita lakukan ke HTML elemennya. Misalnya kayak append child, yaitu menambahkan sebuah HTML elemen menjadi child sebuah HTML elemen. Jadi ini kayak anggap ya ini ada my paragraph ya, terus kita append child my span gini. Berarti nanti si span ini bakal masuk ke dalam my paragraphnya. Berarti paling kayak gini. Kita coba bikin contohnya aja. Misalnya kita bikin elemen property method.html gini. Terus kita bikin file JavaScript juga ya. Soalnya kalau kita mainin DOM kan berarti kita pakai JavaScript ya. Jadi kayak gini. .js. Ya, seperti biasa kita bikin template-nya dulu. Terus jangan lupa masukin script-nya ya. Masukin file JS-nya script source. Terus nah masukin ini. Nah kalau kayak gini berarti anggapnya kita gini deh. Kita bikin sebuah paragraf. Terus kita kasih ID. Misalnya my paragraph ini. Terus misalnya kita ini teks dari HTML. Nah, si elemen-elemen di dalam ini dia objek semua. Jadi nanti dia punya atribut dan method seperti yang di PPT-nya bilang. Jadi misalnya kalau kayak gini, paling kita pertama kita coba ambil dulu ya HTML elemennya. Nanti aku jelasin lebih detail lagi pas di bagian get HTML element. Jadi ini buat contohin dulu aja. Mas, yang kita mau ambil apa ya? Jangan ini deh. My paragraph. Paragraph sama dengan dokumen dot query selector ini salah satu method buat get HTML element.
Terus ini kita kasih ID-nya elemen tadi. Nih, kita kasih ID elemen tadi yang my paragraph itu. Terus ini kan kita dapat nih elemennya. Nah, karena setiap elemen itu ada objek, dia punya atribut dan metode yang bisa kita atur gitu. Bisa kita pakai buat otak-atik HTML-nya, buat otak-atik elemennya. Ini misalnya my paragraph dot text content ya kayak tadi. Terus nih apa yang gini dulu deh. Paling ini kita lihat di browser dulu aja. Ini kayak klik kanan review info explorer. Nah terus ini kalian drag and drop aja. Nah ini kan ini masih ini ya, masih sesuai yang kita kasih di HTML-nya ya. Ini teks dari HTML. Kalau misalnya kita ubah gitu, misalnya kan kita pakai teks konten ya. Itu salah satu atribut dari elemen HTML. Misalnya kita teks konten terus kita ganti nih, misalnya ini teks dari DOM. Nah, nanti dia bakal berubah nih. Tuh dia berubah ya, page berubah. Jadi kita bisa manfaatin atribut sama metode yang di setiap HTML elemen untuk ya untuk manipulasi HTML elemen tersebut. Misalnya anggap aja kita mau pakai yang append child gitu yang tadi yang metode misalnya, yang dia nambahin elemen lain jadi child elemen tersebut kayak dimasukin ke dalamnya. Misalnya kita gimana ya? Pengen kita coba bikin elemen dulu aja. Misal kita bikin span gitu, terus nanti mau kita masukin ke dalam si paragraf ini. Misalnya my span sama dengan dokumen. Nanti aku jelasin lebih dalam untuk yang create elemen pas di bagiannya. Ini buat contohin dulu aja. Ini bisa kita bikin elemen span. Terus kita kasih teks juga dalamnya, teks konten. Saya adalah span gitu. Nah, jadi si paragraf ini bisa dia punya metode-metode yang bisa kita pakai gitu. Setiap HTML elemen punya metode sih lebih tepatnya. Misalnya ya kan append chat ya. Jadi nanti dia bakal dimasukin ke dalamnya gitu. Nih, anggap aja ini kan yang sebelumnya ya, yang tadi. Misalnya kita inspect aja ya. Kan dia dalamnya masih nggak ada, cuma teks yang tadi doang kan yang kita ganti. Kalau misalnya kita refresh, berarti kita jalanin perubahan yang tadi. Tuh dia nanti di dalamnya muncul span tuh. Kan, jadi kan kayak tadi ya, kalau child itu berarti dia kayak ada di dalam HTML elemennya. Berarti kalau misalnya ada child H1A gitu, child masuk body punya child H1A, berarti di dalamnya tuh ada H1 sama A. Berarti sama kayak tadi. Gagal append kita append child di my paragraphnya kita kasih si span ini. Nah, si span-nya masuk ke dalamnya tuh. Jadi kalau misalnya di HTML elemen ada HTML elemen lain, berarti si elemen itu dia child-nya dari sini. Nah, kan selain objek dia setiap HTML elemen ada objek terus dia punya metode dan property juga. Nah, terus tapi di di DOM setiap page terdapat objek namanya itu dokumen yang merepresentasikan web page-nya sendiri. Di mana jika kita ingin mengakses sebuah HTML elemen pada sebuah page, maka kita harus mengakses melalui dokumen objeknya terlebih dahulu. Misalnya kayak membuat sebuah HTML elemen dan juga mengambil sebuah HTML elemen untuk mengaturnya kayak yang tadi. Kan kita pas mau query selector ada dokumen ya, terus kita pas mau bikin elemen juga ada dokumen. Nah, dokumen itu dia objek dari si web page-nya gitu. Berarti dari seluruh halaman ini, ya semuanya gitu, semua halaman ini, itu dia direpresentasikan dengan objek namanya dokumen. Jadi kalau misalnya kita mau masukin, misalnya kita bikin elemen baru terus mau kita masukin ke page-nya, ya kita harus panggil si dokumen dulu. Berarti kayak kita panggil si halamannya ini dulu. Terus misalnya kita mau cari elemen yang ada di halaman ini. Kayak misalnya contohnya kita kan query selector kita ambil si paragraf ini yang ada di dalam ini kan. Ya berarti itu harus pakai objek dokumennya dulu. Ya kan soalnya dia objek yang merepresentasikan web page-nya ya. Jadi kita harus lewat si dokumennya. Nah, terus kita mulai pertama ada get HTML elements with DOM. Untuk mengatur sebuah HTML menggunakan DOM kan kita harus mencarinya dulu ya. Terus harus kita select atau get dulu. Terus simpan di variable optional sih. Untuk mencari HTML elemen menggunakan DOM ada berbagai cara nih. Pertama ada mencari HTML berdasarkan ID-nya. Jadi kayak gini. Yang kita bikin file baru aja. Get HTML element.html gitu.
Terus kita bikin file JavaScript-nya juga. HTML element.js. Nah, misalnya kita bikin satu paragraf dulu. Misalnya dia punya ID sama dengan get ID gitu. Strip ID. Ini saya menggunakan ID. Nah, terus jangan lupa masukin scriptnya dulu juga ya. Ini get HTML element. Nah, untuk mencari elemen berdasarkan ID-nya dan ID-nya kita pakai ini nih. Pakai namanya itu kita bikin variable buat simple elemennya dulu. Dokumen, kita panggil dokumen dulu, terus get element by ID. Nah, ini buat kalau misalnya kita mau cari elemen pakai ID. Jadi kita langsung masukin aja, kita kasih string yang itu ID-nya dari elemen yang kita mau. Nah, kalau misalnya get elemen by ID, dia cuma balikin satu elemen doang ya. Soalnya kan ID itu kan mestinya dipakai di satu elemen doang ya. Ini paling kita coba jalanin dulu aja. Paling kita konsolok dulu aja, kita konsolok kayak gini. Konsolok si get ID ini. Terus kita sampai inspect. Nah, dia dapatkan si elemen yang kita select juga. Nah, tapi si dokumen get element by ID ini dia cuma balikin satu elemen ya. Soalnya kan kalau ID itu mestinya cuma kita pakai ke satu elemen ya. Misalnya ada ID, kita pakai ID get ID di P, mesti itu kita aslinya nggak boleh. Kita kayak gini. Kasih ID get ID lah itu aslinya mestinya nggak boleh, mestinya. Tapi kan kalau misalnya masih HTML, JS sama CSS biasa itu nggak bakal diapa-apain. Maksudnya nggak bakal muncul error. Misalnya kita bikin aja saya menggunakan ID 2 gitu. Nah, dia kan nggak ada masalah, nggak ada error atau apa-apa. Tapi dia tetap balikin satu ya. Si get element by ID ini dia cuma balikin satu. Jadi misalnya ada ini kan kita bikin elemen yang ID-nya sama ya. Ada dua elemen ID-nya sama. Ya dia tetap balikin satu. Dan dia balikin yang paling atas yang dapat duluan. Itu berarti si get ID ini. Nah, terus selain kita pakai ID, kita ada juga mencari HTML berdasarkan name tag-nya. Name tag itu apa? Nah, name tag itu dia kayak nih ya tag elemen. Misal kayak P terus input H1 gitu terus H2 div button. Nah, itu tag name itu tag elemen. Maksud tag name. Jadi kalau misal kita pakai yang get element by tag name berarti kita ambil yang semua elemen yang tagnya tuh ya yang kita kasih gitu. Misalnya mungkin coba kita pakai P lagi ya gitu. Misalnya P terus mungkin saya menggunakan kelas mungkin ini kita kasih kelas deh, soalnya nanti kita mau bandingin ya, soalnya nanti kita ada mencari HTML berdasarkan kelasnya, pengen kita kasih kelasnya dulu gitu. Ya, kelas sama dengan get class gitu. Ini saya menggunakan kelas. Nah, terus kita bikin elemen satu lagi. Kelas sama dengan get class juga. Kalau kelas kan emang boleh banyak ya. Yang pakai boleh banyak. Kelas 2 nih. Terus kita ambil nih kita pakai yang tag name tadi. Jadi paragraf sama dengan dokumen get element by tag name nih, ada auto complete-nya. Kita masukin P. Tuh, jadi yang kita masukin tuh tag elemennya apa. Jadi kalau misalnya P ya udah kita masukin P. Kalau misalnya mau ambil semua input kita masukin input. Kalau mau ambil semua div atau button ya kita masukin nama elemennya apa, nama tagnya. Nah, tapi si paragraf ini dia nggak balikin cuma satu ya, dia beda. Dia kalau saya get element by ID kan emang balikin cuma satu ya. Kalau ini dia balikin semua yang kena gitu. Misalnya kita ada tiga nih, ada 3 P kan. Nah, berarti nanti dia bakal dibalikin semua. Jadi kayak collection HTML elemen gitu. Yang kita coba console.log aja. Nah, gue kayak jalanin tuh dia dibalikin ya. Kalau ini kan cuma satu ya. Kalau ini dia balikin semuanya tuh. Dia dapat semua, ada yang get ID yang di atas, terus ada yang get class ini tuh. Yang 2 tadi itu dia dapat semuanya. Kalau misalnya kita pakai get element by tag name, dia balikin banyak.
Terus juga ada tadi yang namanya itu ya, get element by class name. Ini tuh dia buat mencari HTML element berdasarkan kelasnya. Jadi kita nanti nggak masukin nama kelasnya apa, terus dia dapat semua. Jadi kayak gini, misalnya cons get class, cons get class sama dengan dokumen dot get element by class name. Namanya get class ya. Nah, terus gini kita konsol aja. Ini dia juga balikin banyak elemen. Pokoknya elemen semua yang dapat get yang punya atribut kelas get class itu dia bakal dapat semua di sini. Ini kita jalin aja. Tuh dia dapat semua ya. Jadi dia cuma balikin dua yang get class ini. Yang ini kan soalnya elemen pertama dia cuma ID doang ya. Dia nggak punya kelas get class maka dia nggak dapat. Nah terus ada juga yang namanya itu mencari HTML elemen berdasarkan CSS selectornya. Ini yang tadi aku pakai di awal-awal. Jadi kan kalian dari minggu-minggu lalu kan ada itu ya, main CSS ya. Terus kalian pas milih, misalnya kayak mau hias sebuah elemen kan kalian panggil kayak gini kan bisa get ID terus kayak gini. Terus ada misalnya kayak mau hias yang elemen kelas itu terus pakai ini kan kalau kelas sampai titik ya, that kelas gini. Nah itu kalian bisa pakai juga buat dapetin elemen pakai DOM tuh ada cara juga yaitu pakai query selector. Jadi kalian cukup kayak gini aja. Tapi query selector ada dua ya. Ada pertama yang cuma ngambil satu, terus ada yang ngambil banyak. Paling cons get selector kita kasih nama get selector aja. Get CSS selector deh. Soalnya kan dia CSS selector. Get CSS selector sama dengan dokumen dot query selector. Paling kita coba contoh kita pakai yang get class aja. Nah, selector. Ini kalau kalian jalanin dia kan si kelas yang mesti yang kena banyak ya. Kan kelas ada dua nih. Tapi gagal kita pakai query selector, dia cuma ambil satu doang. Dia nggak bakal ambil dua, dia cuma ambil satu. Nih kalau misalnya kita jalanin, tuh dia bakal ambil yang pertama doang tuh, ambil satu. Yang kedua walaupun sama-sama punya kelas, get class, tapi gagal kita pakai query selector dan query selector dia cuma return satu elemen doang yang pertama gitu. Yang pertama dia nemu yang punya get class, kan berarti dia nyari ini. Nyari terus ketemu nih saya menggunakan kelas. Ya udah dia dia ambil yang ini doang, yang sisanya nggak diambil. Kalau misalnya kayak mau pakai CSS selector gitu buat ngambil elemen buat DOM terus kayak mau dapetin semuanya pakai namanya itu aku bikin itunya dulu deh buat nyimpannya dulu pakai namanya query selector all ini terus kayak masukin kelasnya terus jangan lupa ya karena ini CSS selector berarti kalian masukinnya itu harus kayak kalian nyari di CSS gitu kalau misalnya kelas pakai titik kalau misalnya mau ID itu harus pakai tanda pagar kayak gini. Kalau yang ini kan kita langsung masukin stringnya kan soalnya dia emang langsung select. Dia bukan CSS selector ya. Kalau ini kan dia CSS selector berarti kita nyarinya tuh kayak kita main di file CSS aja. Kalau misalnya mau kelas pakai titik, kalau misalnya ID pakai pagar. Nah, kalau misalnya terus balik lagi ke tadi, ini kan query selector all ya buat ngambil semua elemen. Jadi dia return semua yang kena gitu. Semua yang punya kelas get class dia bakal dapat semuanya. Kalau ini kan cuma satu, kalau ini semua ini kita pakai si query selector all. Ini kita jalanin tuh. Dia return semuanya ya. Get class. Ya, dia return dua-duanya. Kalau yang tadi kan dia cuma baikin satu doang. Nah, itu buat get HTML elemen ya. Berarti kita ada 4. Pertama ada mengambil elemen berdasarkan ID-nya pakai get element by ID. Terus ada mengambil elemen berdasarkan nama tag-nya ya pakai get elements by tag name. Ya, tag itu yang mana yang kayak ya tag HTML kayak misalnya P input H1 div-nya itu tag name. Nah, terus mencari HTML berdasarkan kelasnya itu pakai kelas atribut kelas yang kita kasih gitu di HTML-nya. Dia return semuanya gitu, semua yang kelasnya itu ya dia di return di sini. Terus ada mencari HTML berdasarkan CSS selector-nya.
Nah, kalau saya selector tadi ada dua ya. Query selector itu dia berarti cuma ambil satu doang. Kalau query selector all berarti ambil semuanya yang kena CSS selectornya. Nah, sekarang kita belajar cara menambahkan HTML elemen menggunakan DOM. Nah, dengan DOM kita juga dapat membuat HTML elemen ya, pakai namanya create element. Terus kita kasih string yang nama elemennya, nama tag elemennya, berarti kayak ph1 div gitu. Ini berarti kita bikin file baru aja buat contohnya. Misalnya add html element.html. Terus bikin file JavaScript-nya juga add html element.js. Ini tutupin aja yang udah nggak pakai dulu. Nah, ini paling kita kosong aja. Kita paling cuma nambahin scriptnya doang. Kita masukin scriptnya. Yang ini ya, html element.js. Nah, cara bikin elemennya gimana? Itu pertama kita bikin variable dulu. Const paragraph sama dengan dokumen. Nah, kita pakai metode namanya create element. Nah, terus dia nerima string, nah itu tag name-nya. Berarti kalau misalnya kita mau bikin paragraph, kita pakai P. Kalau misalnya kita mau input, kita masukin input. Kalau misalnya kita mau bikin div, kita pakai div gitu. Jadi sesuai kayak mau bikin elemen apa. Ini di sini saya bikin elemen paragraph. Jadi saya pakai elemen P. Terus juga saya kasih text content ya, biar kelihatan. Soalnya kalau misalnya kita kosong, kita nggak bisa lihat juga ya soalnya. Di dokumen, bukan. Paragraph.text content sama dengan misalnya halo saya dibuat di DOM. Saya buat dari DOM. Nah, tapi kalau kalian kayak gini, dia belum muncul, cuma baru dibikin doang. Nih, saya kasih lihat ya, misalnya review Info Explorer. Nah, tuh dia nggak ada. Kalau kayak inspect pun dia juga belum muncul. Soalnya dia masih kosong, baru script doang yang tadi. Soalnya ini kita baru bikin doang, ini belum kita masukin. Nah, buat masukin gimana? Nah, jadi buat masukin itu kita harus append child, harus pakai append child, harus kita masukin elemennya ke sebuah elemen yang sudah ada di page-nya, misalnya kayak body atau p atau div yang sudah terdapat di dalam page-nya. Jadi kan di elemen ini baru ada body doang ya. Berarti nanti kita harus append child ke body-nya, harus kita masukin. Kalau enggak dia nggak bakal muncul. Ini kayak baru kita bikin tapi yang nggak kita masukin ke page-nya gitu. Nah, buat masukinnya pertama kan yang baru elemen yang baru ada kan baru body ya. Nah, berarti masukin ke body. Berarti kita cari dulu nih si body-nya. Kita ambil dulu const body sama dengan dokumen dot, kita pakai query selector aja ya, yang CSS selector tadi. Terus kita pakai body kayak gini. Terus body dot append child method yang tadi. Jadi dia si paragraph ini bakal kita jadiin si childnya si body. Kalau jadi child kan berarti dia kayak dimasukin ke elemennya gitu ya. Berarti apa ini kalau bisa kita append child si paragraph ini. Nah, berarti dia bakal kayak gini, dia bakal muncul di dalamnya kayak gini tuh. Bakal dimasukin itu append child. Jadi kayak gini. Hmm, oh ya ini. Nah, kayak refresh aja terus dia muncul tuh. Dia muncul. Kalau saya dibuat dari DOM tuh kayak gini. Jadi itu buat nambah elemen, berarti kan create elemennya dulu, terus kalian append childnya kemana ya, ke elemen apapun yang sudah ada di page-nya gitu. Harus yang sudah ada di page-nya. Kalau misalnya kalian append child ke elemen yang belum ada di page-nya juga percuma, soalnya kan nggak bakal muncul juga. Ya, harus append yang udah ada gitu. Kalau sebelum ada apa-apa, berarti append ke body-nya. Terus HTML element, si DOM juga bisa dipakai buat mengubah sama manipulasi si HTML elements. Di dalam DOM yang bisa kita ubah apa aja, pertama kita bisa ubah atributnya gitu. Atribut itu berarti kayak misalnya kita punya kayak gitu, kita punya ID apa, terus punya kelas apa gitu. Nah itu atribut. Juga selain itu juga misal kalau kita punya image ada search sama alt gini ya, itu juga atribut gitu. Itu kita bisa ubah bisa kita ubah pakai si DOM. Terus juga ada isi atau konten dari HTML tersebut. Nah, ini kita bisa ubah isi juga dari HTML. Misal nanti
HTML ini bakal ada isinya apa aja gitu. Nah ini bisa kita atur pakai DOM. Kayak contoh tadi append child ya. Append child itu kan dia juga ngubah isinya. Soalnya kan kita masukin elemen ya ke dalam elemen yang kita pilih tuh. Nah itu dia juga pakai DOM juga bisa tuh. Terus kita juga CSS, kita bisa ubah CSS style dari HTML element. Kayak misalnya kita kasih warna, background color gitu, border. Nah itu bisa kita pakai pakai JS DOM juga. Ini paling buat contohnya aku bikin file baru aja. Pertama kita ubah HTML attribute dulu ya. Berarti change, kita bikin file aja HTML attribute.html. Nah, terus kita juga bikin filenya change HTML, bikin file JS-nya .js kayak gini. Kita biasa kita bikin template-nya, terus kita bikin ya kita masukin script aja deh, script search kayak gini. Terus change HTML attribute yang ini. Nah, pertama paling kita bikin elemen dulu aja. Tapi sebelum itu kan buat bikin elemen kayak tadi kan harus kita masukin dulu ya ke page-nya. Berarti kita paling pilih, kita ambil bodinya dulu aja. Kan body sama dengan dokumen dot query selector si body. Nih. Nah, pertama kita paling bikin div dulu aja ya. Kita bikin elemen-elemen dulu. Create element const div sama dengan dokumen dot create element div kayak gini. Terus ya kita masukin juga, kita append child dulu. Jadi divnya kita masukin ke dalam body. Ya kita masukin ke dalam body ini nanti ke divnya. Terus kita juga bikin paling const A gitu ya, elemen A kayak yang biasa kita pakai buat jadi link gitu, kita bikin juga dokumen dot create element A gitu kayak gini. Nah terus kita append chat juga. Ya kita append chat aja ke si body lagi lah. Oh ini kalian nggak harus ke body juga ya, kalian bisa append chat ke div juga boleh kok kayak gini. Soalnya kan divnya udah ada di dalam page-nya ya, jadi dia bakal muncul. Nah jadi kalau misalnya kita ubah HTML attribute gitu, sintaksnya itu dia kayak gini. Jadi mengubah atribut sebuah HTML untuk mengubah atribut dari sebuah HTML, sintaks itu kita pilih elemennya, terus kita kasih dot attribute. Dot attribute itu kita ganti ya sama nama atributnya, misalnya kayak ID, class name, terus ref yang biasa di A itu linknya kemana, terus source gambar gitu. Nah kita ini atributnya, nanti kita ganti sama nama atributnya apa, terus kita masukin value-nya. Nanti kita atributnya nilainya mau apa kita masukin. Ya, misalnya kayak gini nih, kan ini belum kita kasih apa-apa ya. Ini pengen kita buka dulu deh, buka di browser. Nah ini kan belum ada, tepatnya udah ada sih tapi nggak kelihatan aja soalnya kan kosong semua. Paling ini kita kasih text content dulu aja. Text content sama dengan misalnya nanti kita kasih link ke Google deh. Nah, kan dia text content nih ke Google. Ini kan belum ada kan. Nah kayak tadi kalau misalnya kita mau ganti atribut pakai DOM, kita pertama kita sebut elemennya dulu A gitu kan, elemennya A ya. Terus kita kasih titik, terus nama atributnya apa. Misalnya kita mau kasih ID gitu. Misalnya my ID terus A gitu. Terus misalnya kita mau kasih kelas. Nah, kalau kelas itu kita nggak bisa langsung sebut kayak gini, kita nggak bisa ya. Kalau ini nggak bisa. Kita harus kasih nama class name. Atau kalian juga bisa pakai class list. Kalau class list kalian bisa masukin banyak kelas gitu. Jadi kita masukin satu aja ya. Berarti class name sama dengan my class gitu misalnya. Terus apalagi, oh ya, akan punya ref aja link kemana, berarti itu juga termasuk atribut. Nanti ref sama dengan misalnya kita masukin link ke Google, https www.google.com gitu kayak gini. Nah ini cara atur atribut tuh kayak gini tuh.
Jadi dia bakal berubah di ininya. Kalau misalkan pencet nanti ke Google. Tuh. Nah, yang diubah nggak cuma A doang sih, semua elemen mesti dia punya atribut ya. Misal contoh kita bikin image deh, cons image sama dengan dokumen dot create element image. Ini kita kasih ya nama elemennya mau apa. Terus image dot ya, dot search dot source kan nih. Nah, misalnya kita mau kasih apa ya? Kita butuh gambar sih. Ada gambar kayak nah, misalnya kita masukin gambar ini deh. Ini kita copy dulu aja terus ini bebas ya kayak mau pakai gambar apa. Nah, ini berarti write.png ya. Berarti di aku berarti kayak gini nih. Write dot kita kasih path ke gambar yang write.png berarti nanti dia muncul nih. Tapi kita harus append chat ke elemen yang udah ada dulu ya. Kayak kita masukin ke page-nya gitu. Kalau kayak gini dong dia nggak bakal muncul nih. Si image-nya nggak bakal muncul. Harus kita append chat ke sebuah elemen dulu. Ini pengen kita append chat ke div-nya aja. Append chat img gitu. Kayak gini. Dan dia muncul. Tuh. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Misalnya input kan juga punya banyak itu ya, punya banyak atribut ya. Misal kayak input gitu, misal cons input sama dengan dokumen dot kita bikin dulu elemennya. Kita masukin input kayak gini. Terus input dot place. Misalnya input punya placeholder apa gitu. Misalnya age gitu umur. Terus kan setiap input punya type ya. Type misalnya mau number gitu juga bisa ini. Terus misalnya input dot required, biasa suka ada dot required kan sama dengan kalau required dia boolean ya berarti. Misal dibutuhkan harus wajib diisi atau enggak. Nah itu juga bisa kita atur pakai DOM gitu. Jadi ini kita terus jangan lupa di pencet tuh ya ke elemen yang sudah ada di page-nya. Berarti input kayak gini. Terus dia bakal muncul nih kita refresh tuh dia muncul ya. Dan ini cuma bisa dimasukin angka doang. Tuh. Nah, terus selain kita bisa atur atribut pakai DOM, atribut dari HTML pakai DOM, kita juga bisa atur isi dari HTML pakai DOM juga. Untuk melakukannya tuh ada banyak cara. Pertama kita pakai inner HTML. Jadi ini kita kayak masukin HTML apa aja yang akan menjadi isi dari HTML tersebut. Jadi ini elemen.inner HTML terus kita masukin string, tapi string yang kita tulis itu kayak kita tulis HTML gitu. Ini pengen aku kita contohin aja deh. Change HTML content .html change HTML content.js. Ini kita bikin template-nya dulu. Pengen kita langsung bikin di sini dulu aja. Misalnya kita ada div, kita nama insert HTML gitu. HTML. Nah ini pengen kita kosongin dulu aja. Nah, jangan lupa masukin scriptnya. Script source sama dengan change HTML content nah yang ini. Nih, di sini pertama kita harus itu dulu ya, harus select elemennya dulu, harus ambil elemennya. Berarti kita harus ambil si div-nya dulu nih, baru bisa kita ubah isinya apa. Harus ambil div ini. Berarti kita cons misal inner HTML div sama dengan dokumen dot query selector. Terus kita masukkan, kita pakai ID ya tadi ya, berarti insert HTML yang ini. Terus kita misalnya insert inner HTML div dot inner HTML. Nah, ini yang kita kasih ke dia itu string ya. Nah, string yang kita tulis itu juga kayak kita tulis HTML. Misalnya kita tulis elemen elemen ref DA sama elemen A ref. Misalnya dia mau kemana? TPS ya ke Google lagi aja www.google.com. Nah, terus jangan lupa kayak kita tulis HTML aja gitu.
Tuh, Google kayak gini. Nah, dia nanti bakal muncul nih. Kita buka dulu. Nah, ini bukan salah-salah file. Mana? Ya? Nah, nah, tuh dia muncul ya. Nah, tapi kalau misalnya inner HTML itu kita kayak override gitu ya. Jadi kayak isi yang sebelumnya udah ada bakal hilang. Misalnya contoh kita bikin button nih di sini. Misalnya kita bikin button gitu. Nah, dia bakal hilang nih. Tuh, buttonnya nggak bakal ada. Anggapnya ini kita scriptnya kita matiin dulu deh. Ini kita komenin dulu aja kan dia ada nih si buttonnya. Ada kan si button. Tapi kalau misalnya kita in ada HTML itu kayak kita override gitu. Isinya kita ganti semuanya. Kalau misalnya kita mau ganti nanti ada method namanya append chat yang dari tadi kita pakai terus. Nah itu dia nambahin. Dia nggak hapus yang sebelumnya. Kalau yang inner child dia hapus semuanya yang udah ada. Soalnya kita kayak benar-benar kita ganti gitu isinya apa. Tuh, yang button udah nggak ada lagi kan. Nah, terus baik, baik. Nah, selain si inner HTML yang kayak gini, terus ada juga append child yang dari tadi kita pakai. Jadi kalau di sini kita kayak masukin sebuah elemen menjadi child terakhir sebuah HTML elemen. Terus ini juga sintaksnya elemen dot append child. Terus kita masukin nih elemen childnya apa. Misalnya kayak gini deh. Buat kasih tau bedanya gitu. Ini kita bikin div, kita kasih ID append child. Append child. Terus kita kasih elemen gitu misalnya kita bikin ref dulu tuh misalnya tuh Google. Terus kita anggapnya ada teks juga nih, misalnya teks ya teks apa teks aja lah. Bisa teks banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai si append child, dia nggak bakal override kayak si query select kayak dia nggak bakal override kayak si inner HTML. Dia cuma dijadiin child terakhir. Berarti kayak ditaruh paling bawah gitu. Ini kita contohin. Eh, kita peta cons, kita harus ambil dulu ya si div append child nih harus kita ambil dulu div append child. Supaya kita ambil juga boleh pakai pakai query selector lagi nggak apa-apa. Hmm, append child tadi ID-nya. Terus div. Oh, kita bikin elemen dulu. Misalnya kita mau masuk elemen apa nih? Misalnya anchor terus document.create kita bikin elemen A lagi. Mungkin tapi kali ini mungkin dia ke YouTube gitu ya. Misalnya kita atur dulu atributnya ref-nya apa. Misalnya https www.youtube.com gitu. Terus anchor.text content misalnya to YouTube. Nah, buat append chat sintaksnya pertama kita ambil dulu si parentnya, elemen yang mau gimana ngomongnya kayak, nah aku tulis dulu deh. Append child ya, jadi si elemen yang parentnya gitu. Terus yang mau dimasukin siapa? Yaitu si anchor kan berarti. Jadi kita tentu ini parentnya siapa? Kan kayak yang pohon tadi ya, yang call body terus dalamnya ada H1 sama A. Berarti ini dia parentnya, kalau di sini parentnya si ini nih, div append child. Terus childnya si anchor ini. Nanti si anchor bakal dimasukin ke dalam si div append child. Berarti dia nanti bakal muncul di sini. Dia bakal muncul di sini si anchornya. Di sini anchornya. Soalnya kan dia di append jadi child terakhir ya. Tuh, menjadi child terakhir sebuah HTML elemen. Berarti ya dia bakal dimasukin ke sini si anchornya. Jadi yang anchor yang ini pas kita append dia bakal muncul di sini. Tapi yang di atas ini dia bakal tetap ada. Soalnya kita cuma nambahin chartnya siapa aja. Kok inner HTML tadi kita kayak tentu ini inner HTML-nya apa? Berarti yang sebelumnya. Ini kan sebelumnya inner HTML ini. Terus kalau pas kita assign ulang kan berarti kita kayak yang button tadi hilang ya. Berarti kayak gini. Jadi ini doang yang sebelumnya hilang. Kalau misalnya kita append check kita cuma nambahin nambahin doang, nggak kita hapus gitu semuanya. Berarti ini bakal tetap adanya. Kita bakal tetap ada yang ini. Ini mana tadi? Nah, tuh. Google teks to YouTube dia masih ada tuh. Bisa kita buka, tuh dia bakal muncul di sini. Tuh muncul di bawah kan. Karena dia di append jadi chart terakhir gitu.
Yang teks-teks ini dia tetap ada kok, nggak bakal kehapus. Nah, terus selain itu juga ada yang teks konten yang kita pakai. Terus dia di sini dia juga ganti isi HTML elemen menjadi teks yang kita berikan. Tapi bedanya itu sama inner HTML, dia kan mereka sama-sama kita kasih string ya. Nah, tapi kalau si text content ya dia beneran jadi string biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin ke elemen kayak gini ya dia tetap jadi string. Kalau misalnya si inner HTML, jadi stringnya bakal dicoba diubah jadi HTML elemen gitu. Jadi kalau misalnya text content ya bener-bener jadi teks aja. Pengen kita contohin gitu. Misalnya kita bikin div baru lagi. Div ID sama dengan misal text content di sini. Nah, ini kita kasih button juga deh yang ini kayak dia bakal hilang juga nanti. Ini pertama ya seperti biasa kita harus select dulu, harus kita cari dulu si text content yang div tadi. Kemudian ini kita pakai query selector terus text content div text content dot text content sama dengan misalnya saya teks dari DOM. Nah, enggak bukan. Misalnya kita bikin elemen gitu. Misalnya elemen kita bikin elemen button deh di sini. Dan button saya button dari DOM. Ini jangan button ini kita kasih kali ini kita kasih anchor aja gitu. Misalnya ini to Google. Nah, ini. Tuh, kalau misalnya kita kasih teks, misalnya kita walaupun kita kasih teks kayak yang HTML gini, ya dia bakal jadi teks biasa aja, dia nggak bakal jadi HTML beneran. Kalau misalnya isi yang mau kita jadi HTML beneran itu kita pakai yang inner HTML. Itu bedanya gitu. Jadi dia sama-sama nih masking juga, tapi beda kalau misalnya si inner HTML itu dia bakal jadiin HTML beneran. Bisa contoh ini kita pakai yang ini deh, kita pindahin ke sini. Kalau misalnya inner HTML ini jadi itu ya, jadi link beneran. Kalau misalnya ini dia enggak tuh. Dia jadi teks biasa, beneran jadiin teks. Enggak. Nah, terus selain kita bisa ubah kontennya, kita juga bisa ubah style CSS-nya gitu. Di DOM juga mungkin kita untuk mengubah CSS style sebuah HTML elemen. Sintaksnya gimana? Pertama elemen, terus dot style, terus baru propertinya. Misalnya kayak width, background color, border, box shadow. Nah, itu bisa terus kita kasih value-nya. Value-nya yang kayak kita masukin yang biasa kita taruh di chat saja, misal kayak width kita kasih 300 px gitu, atau misalnya background color kita kasih red ya, ini value-nya kita taruh di sini. Ini coba kita contohin, misalnya kita coba hias div deh. Kita change HTML style style.html kayak gini. Terus kita bikin file JavaScript-nya juga dan style.css. Nah, ini kita bikin div ya, terus kita kasih ID misalnya change CSS gitu. Terus jangan lupa scriptnya kita masukin juga, script search yang tadi change HTML CSS, change HTML style. Kok kita bikin CSS sih? Ini bukan CSS, kita bikin file JavaScript-nya. Change HTML style.js. Change HTML style.js ini. Nah, buat ngubah style CSS sebuah HTML elemen kita harus ya kayak biasa kita cari dulu ya elemennya yang mana gitu. Di const div change CSS sambil dokumen dot query selector
change CSS gitu. Terus nih misalnya kita kayak tadi ya, pertama kita kasih elemennya dulu, terus dot style, terus nih ini property kok dot style dot baru ini property CSS-nya apa gitu. Misalnya kita kasih width 300 px gitu. Width sama dengan nilainya. Misalnya nilainya kita masih sebagai string ya, 300 px. Terus misalnya kita kasih tinggi juga. Nah, mungkin 150 pixel gitu. Nah, tapi ini ada catatan ya. Kan kita masih langsung masukin propertinya gini aja. Tapi kalau misalnya si property style-nya punya kayak panjangnya itu dua kata gitu. Misal kayak kalau saya di chess ada yang namanya background color ya, atau mungkin box shadow gitu. Nah kalau kayak gini, kita nggak bisa tulis langsung kayak gini tuh nggak bisa. Bisa div style terus uh, kita kayak gini tuh nggak bisa. Bukan kayak gini. Ini salah. Ini nggak bisa. Kita tulisnya itu harus pakai namanya tuh camel case. Jadi camel case gimana? Berarti ini kita style. Nah, schema case tuh yang kayak gini. Misalnya ada background color ya, background. Terus pas mau kita ganti kata gitu, ini kita nggak pakai strip-strip kayak gini lagi. Kita langsung sambungin. Bedanya untuk huruf pertama dari kata berikutnya itu kita kasih huruf kapital. Itu nama camel case. Jadi ini kayak gini, background color. Terus C-nya kita gedein, stripnya kita hilangin, terus huruf pertama kata berikutnya berarti kan si color ya. Nah, itu huruf pertamanya itu kita kasih huruf kapital. Jadi kayak background color. Terus ya kita kasih nilainya. Dan misalnya royal blue gitu. Terus misalnya apa lagi ya? Misal box shadow div.change css dot style dot box shadow. Nah, kata berikutnya gitu stripnya kan pertama kita hilangin, terus kata berikutnya huruf pertamanya kita jadiin huruf kapital kayak gini. Box shadow sama 5 px solid black gitu kayak gini misalnya. Bukan. Itu border 5 px 5 px mungkin gray gitu. Kita kasih abu-abu. Siapa lagi? Mungkin kita kasih border deh. 5 px solid black. Oke gini nah. Ini kita buka di File Explorer. Kita buka di browser. Ini yang lama-lama kita tutup aja. Lama, bukan. Tuh, dia muncul ya. Kita kasih warna lebarnya 300 pixel, terus tingginya 300, warnanya royal blue, terus ada border sama box shadow-nya tuh bayangannya. Nah, terus ya itu sih kalau bisa DOM yang dia bisa ubah di HTML pertama ada yang tadi ya atributnya, terus ada isinya apa aja yang bisa kita ubah pakai DOM, terus juga kita bisa ubah stylenya gitu, yang CSS stylenya. Terus selain itu kita juga bisa remove HTML element dengan DOM ya. Kita bisa hapus sebuah HTML element dari page-nya gitu. Ya, untuk menghapus sebuah HTML element dari page terdapat dua cara. Pertama kita langsung remove melalui elemennya langsung gitu. Jadi kita panggil method namanya remove. Misal delete, misalnya kayak gini. Contohin. Misalnya kita bikin file baru, uh, delete element.html, delete element.js gitu. Nah, anggapnya kita bikin elemen dulu deh. Misalnya kita bikin elemen paragraf aja. ID-nya kita kasih delete elemen 1. Terus saya paragraf 1 gitu. Terus kan ada dua cara ya buat remove elemen. Pertama kita remove elemennya langsung, terus ada juga yang remove melalui parent elemennya. Berarti kita bikin dua elemen. Pertama ini ada elemen yang jadi parent nanti, parent elemen 2. Terus ada paragraf, kita kasih ID delete elemen 2. Nah kayak gini. Ini saya paragraf 2.
Terus jangan lupa kita masukin scriptnya. Ini file lainnya kita tutup aja. Nah, pertama ya untuk dilihat kita juga harus tetap cari elemennya dulu ya, apa elemennya di mana gitu. Berarti const bisa dilihat elemen satu, sedang dokumen dot query selector, terus kita kasih ID-nya. Dilihat elemen ini. Nah, ini pengen kita sampai kita kasih lihat di browser aja. Nah, ini kan masih ada ya, saya paragraf 1, saya paragraf 2. Nah, ini kalau bisa kita dilihat, pertama kita pakai yang ini ya, yang ini dulu. Yang elemen terus dot remove gitu. Jadi dia langsung kita remove langsung lewat elemennya, si elemen yang mau di remove itu. Jadi kita pakai ini delete elemen satu dot remove. Nih ada method, setiap elemen ada method namanya remove. Jadi kayak dia ilangin dirinya sendiri dari page-nya gitu. Ini paling kita sampai inspect juga deh. Nah dia kan ada ya. Terus kalau misalnya kita refresh tuh kita berarti kita jalanin itunya. Tuh dia hilang. Si saya paragraf satu hilang, udah nggak ada lagi. Soalnya kita remove di sini. Nah, terus selain kita remove, bisa remove lewat elemen langsung, kita juga bisa remove melalui parent elemennya. Di sintas itu parent element to remove chat, terus dilihat elemennya siapa gitu. Jadi ini berarti pertama, berarti kalau misalnya kita pakai yang mau remove lewat parent, berarti kita bakal remove yang ini ya. Jadi nanti kita bakal seleksi parentnya, terus nanti kita remove si childnya nih. Dia kan di dalamnya ya, berarti dia childnya. Ini bakal kita hilangin. Berarti nanti di akhir cuma bakal ada div kosong doang. Pertama kita harus, seperti biasa kita select elemennya dulu. Const parent elemen 2 gitu. Kemudian dokumen dot query selector parent elemen 2. Terus kita select juga si childnya, delete elemen 2 berarti. Nah, kayak gini. Nah, sintaks kita dia parent, kita parent elemennya dulu, terus kita namanya remove child. Nih, kayak gini. Terus kita masukin si childnya siapa. Berarti si delete elemen 2 ya. Kayak gini. Bisa kita jalanin, terus dia hilang. Dan di dalam cuma ada div kosong doang. Soalnya kan tadi yang awalnya paragraf 1 kan udah dihapus nih pakai yang ini. Terus tadi dalam div ada paragraf 2 ya. Tapi yang kita hapus juga kan pakai si remove chat. Di si parentnya itu dia nggak ngehilangin childnya. Jadi untuk ngilangin elemen pakai DOM tuh ada dua. Yang kita remove elemennya langsung. Atau kita pakai parentnya buat hilangin elemennya. Nah, terus selain itu ada juga namanya tuh handling item events with DOM. Nah, dalam DOM kita juga dapat membuat code JavaScript kita bereaksi kepada event HTML. Seperti klik mouse, terus ada bisa kita klik apa gitu atau hover, nanti JavaScript kita bisa jalanin code tertentu. Nah, untuk melakukannya kita bisa memasang event handler ke sebuah elemen menggunakan add event listener. Di mana event handler ini akan memerhatikan apakah ada sebuah event HTML yang terjadi. Jika ada, maka ia akan menjalankan sebuah code. Menjalankan sebuah code. Misalnya element.add event listener, event, ini eventnya itu misalnya kayak ini eventnya itu string ya, kita masukin string nama eventnya. Misalnya kayak klik, terus hover gitu, mouse over gitu. Nah, terus ini function. Function itu nanti code yang bakal dijalanin sama si event listener-nya itu pas eventnya terjadi gitu. Dan event yang dimasuk itu yang terjadi ke elemennya. Misal kalau misalnya kita kasih button terus add event element, add button terus add event listener klik gitu, nanti ya yang jalannya ya pas si buttonnya diklik si functionnya itu. Ini pengen kita bikin file HTML baru aja, event handler.html. Terus kita bikin file JavaScript baru juga, event handler.js. Ini kita kasih tanda seperti biasa. Terus kita kasih div ya gitu. Div ID sama dengan misalnya event click. ID event click gitu. Terus misalnya kita kasih teks dari klik saya.
terus ada bisa kita kasih span juga ID, misalnya event hover gitu. Kan event ada banyak yang kita contohin, paling klik sama hover aja yang biasa sering dipakai gitu. Hover, ini hover saya gitu. Terus jangan lupa kita masukin scriptnya ya. Event handler, nah kayak gini. Terus pertama ya buat ituin event handler, pasang event handler kita harus pilih elemennya dulu, harus kita cari elemennya. Berarti kayak gini kan kita simpan di dalam variable event click sama dokumen dot query selector. Ini kalian nggak harus pakai query selector sih, bebas. Kalau misalnya mau pakai get element by ID juga boleh. Misalnya event click berarti. Nah, paling kita style dulu deh div-nya biar makin kelihatan gitu. Div event click dot style dot width sama dengan 300 pixel aja juga deh. Ini style dot kita kasih panjang tingginya berapa, 150 pixel cukup pastinya. Terus kita kasih warna deh. Dot style dot background color sama dengan misalnya warna merah. Nah, terus pasang event handling gimana? Jadi pertama kita elemennya dulu, di event klik siapa, terus dot add event listener. Nah, dia ada minimal 2 parameter ya. Pertama nama eventnya, berarti artinya kita klik ya. Terus ini kedua dia lima function. Nah, function kita masuk itu bebas, kita bisa masuk arrow function langsung kayak gini. Atau nanti misalnya kita bikin function gitu di mana? Misalnya kita bikin function on click gitu. Nah, ini bisa kita masukin ke dalam sini. Bebas. Tapi biasanya sih pakai arrow function aja sih. Kayak gini. Nah, terus nanti misalnya kalau sampai div-nya diklik, kita mau ngapain nih? Kan si add event listener dia bakal negerin event ya. Dia bakal perhatiin si div-nya dia bakal kena event apa aja. Kalau misalnya dia kena event klik, nanti dia bakal jadiin code yang di dalam function ini nih. Misalnya kalau sampai diklik kita mau ubah warna dia. Mau ubah warna dia jadi apa? Misalnya kita ubah warna dia jadi uh, apa ya? Ini kita ubah jadi warna biru. Nah, ya. Ini kita ubah jadi warna biru. Ini kalau kita pengen coba jalanin dulu aja. Mana file tadi? Event handler. Nah. Event handler. Event click. Ini ada typo. Nah, kalau misalnya kita klik dia bakal berubah warna tuh. Jadi merah, terus kalau misalnya kita klik si elemennya, kan kita pasang add event listener untuk klik ya. Jadi nanti kalau sampai div-nya diklik, si elemennya itu diklik, dia nanti bakal jadiin code ini nih. Tuh, nanti dia bakal berubah. Nah, terus kita coba bikin yang si hover itu ya. Nah, kalau si hover, pengen kita pilih elemennya dulu. Kita cari elemennya dulu. Kita get dulu elemennya. Ini bebas, kayak mau pakai yang get element by ID atau query selector. Terus kita kasih ID-nya event hover kayak gini. Nah, kita kasih add event listener. Ini biasa parameter pertama itu nama eventnya. Kalau misalnya hover itu berarti di sini namanya itu di DOM namanya itu mouse over. Sekarang dia di over sama mouse ya. Berarti kalau sampai ada mouse over, mouse di atasnya gitu, ini dia bakal nyalain. Paling ini kita coba kasih yang function itu ya. Function misalnya hover handler gitu. Hover handler
p dot, di sini teksnya kita ubah gitu. Tekan teks sama dengan event handling hover berjalan. Nah, ini kita masukin nama functionnya, berarti kalau misalnya kita mau pakai function kayak gini ya bisa, berarti bisa kita bikin functionnya dulu terus kita kasih functionnya. Atau kalian mungkin lebih suka pakai arrow function juga boleh. Jadi kayak gini. Kalau misalnya kita hover, nah tuh, event handling hover berjalan. Terus berarti udah sih event handling. Oh mungkin misalnya kita mau balikin lagi gitu. Jadi misalnya dari event handling hover berjalan kita balikin lagi jadi kayak si ini hover saya. Itu bisa kayak, jadi add event listener itu dia bisa banyak ya. Misalnya kita p.add event listener lagi gitu. Terus kita kasih apa ya? Misal mouse mouse apa ya namanya? Ntar sampai gue lupa nama eventnya. Namanya mouse mouse apa ya? Terus ada mouse over terus nanti kalau misalnya mouse-nya keluar. Kan. Oh, oh mouse out. Nah, mouse out kayak gini. Terus misalnya kita paling kasih arrow function aja. Ini berarti kita balikin lagi si p.textContent jadi si hover saya kayak yang sebelumnya. Nah, ya nanti dia kalau misalnya di hover dia jalan, pas di hover dia balik lagi. Hover saya terus pas kita keluar dia balik, diganti lagi. Tuh. Jadi si uh, add event list bisa dipasang berkali-kali terus dia nggak bakal ngapus yang sebelumnya gitu, jadi yang ini tuh tetap berlaku, yang si add event listener yang pertama yang mouse over dia bakal tetap berlaku kok walaupun kita pasang add event listener lagi, nggak bakal ganti ya, paling gitu sih. Terus kalau misalnya kalian mau bikin misal si ini mau diklik jadi balik ke warna sebelumnya lagi, kalian bisa uh, bisa kasih if gitu ya, selection di sininya, misalnya if div dot event click dot style dot background dot background color. Misalnya kalau sama dengan si red, dia bakal jalanin si ini. Terus else, misalnya berarti kalau saya bukan si, kok red, kok ini sih. Div event click dot style dot background color sama dengan blue. Nah kalau kayak gini berarti kita baik, kalau ini kan kalau merah, kalau bisa biru berarti kita baikin jadi merah lagi ya. Div event click dot style dot background color sama dengan red kayak gini. Eh, ya, kayak gini. Dia bakal, kita percaya dia bakal balik biru merah. Tuh. Kalau misalnya kalian nggak apa, jadi yang atribut-atribut ini tuh bisa bilang gimana ya? Nggak, kalian bisa ambil nilainya juga gitu. Kalau misalnya kalian ambil kayak gini, misalnya nggak kalian assign apa-apa, kan dari tadi kita nge-assign dulu ya. Misalnya dot style dot background color, bisa sama dengan apa gitu. Kita kasih value. Kalau misalnya kalian kayak gitu doang, dia kayak ambil nilainya kayak, jadi kalau misalnya kayak udah belajar Java gitu berarti ini kayak getternya doang lah, dia ambil nilainya doang. Jadi kalau kayak gini kalian bisa pakai if terus bikin yang dinamis gitu, beda-beda misalnya tergantung kondisinya, misalnya kalau misalnya dia lagi warna merah bisa jadi warna biru, kalau misalnya dia warna biru bisa jadi warna apa gitu. Jadi ini si atributnya itu nggak cuma bisa kita assign, bisa kita ambil nilainya gitu buat kita lakuin operasi apa. Jadi bisa 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 banyak kita bisa lakuin pakai DOM ini. Nah, tuh jadi bisa kita pakai kayak gini. Nah, terus ya untuk untuk mungkin untuk minggu ini untuk DOM ya itu aja sih yang
paling sering dipakai. Pertama ya buat bikin elemen, buat ngambil elemen terus ya kita apain gitu. Terus bisa kita pakai buat bikin HTML elemen juga. Bisa kita pakai buat ubah HTML elemen gitu, kita ubah atributnya, kita ubah konten dari HTML elemennya, kita ubah CSS style elemennya. Terus selain kita ubah HTML elemen, kita juga bisa remove HTML elemen yang udah ada gitu. Misalnya kita mau bikin pop up, kan biasa suka ada pop up misalnya kayak gini nih. Nah, ini pakai pakai JS, ini bisa pakai DOM nih kita bikinnya. Terus ya kita bisa handling HTML events with DOM. Jadi kalau misalnya ini button, kita kasih add event listener click, terus kita kasih function yang bikin pop up, ya jadi bakal kayak gini tuh. Ini bisa aja kita bisa bikin kayak gini pakai DOM. Nah, terus apa lagi ya? Oh, kan dari awal aku pakai simpan di ini terus ya. Disimpan di variable. Ini kalian sebenarnya nggak harus lakuin kayak gini sih. Ini kayak lebih enaknya tuh kayak gini. Kalian bisa aja, misalnya kalian langsung gitu. Jadi kayak gini. Misalnya aku bikin elemen baru deh. Gimana ya? Misalnya aku bikin button, misalnya ID button test gitu. Misalnya test. Nah, kalian nggak harus simpan di variable juga ya. Kalian bisa langsung aja gitu. Kayak sama dokumen add a query selector. Misalnya query selector, misalnya tadi button test ya. Button test. Nah, terus kalian bisa langsung atur aja pakai chaining gitu. Jadi si si ini kan dia balikin elemennya ya. Terus dari elemennya itu kita simpan di variable. Nah, si elemennya itu kan dia objek. Dia punya method-method. Kalau ini juga sama ya, dia juga sebenarnya dia balikin objek juga. Jadi kita bisa langsung panggil aja gitu. Misalnya kita mau panggil apanya? Misal kita kasih background style dot background color gitu. Misalnya kita kasih warnanya orange gitu. Ini juga bisa. Nanti muncul tombol, nanti dia warna bakal orange. Ini nggak harus kalian simpan di variable tuh. Ini kalian boleh, misal kayak mau kayak gini langsung juga nggak apa-apa kok, juga bisa. Terus misalnya, tapi beda kok kayak gini, kalau misal kayak mau tambahin sesuatu gitu, misal kayak mau add event listener atau style lain atau atribut lain, kan harus query selector lagi. Harus query selector lagi kayak gini. Nah, query selector, si button test. Tuh, kayak harus kayak gini. Bisa dia mau ngapain ke sesi, bisa kita klik dia ngapain ya. Eh, dia ngapain ya. Mungkin dia alert aja gitu. Button diklik. Tuh. Jadi kita harus panggil berkali-kali kalau misalnya kalian nggak simpan di variable itu. Soalnya kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa kalau misalnya kita habis style terus kita panggil kayak gini itu dia nggak boleh. Ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian nggak simpan di variable, paling kalian harus track berkali-kali gitu. Jadi kalau misalnya mau gampang sih kalian simpan aja di variable. Ini kalau ini kita jalan juga tetap jalan kok. Tuh, this button diklik. Ya, paling itu aja sih untuk 2 minggu ini. Jadi ya ini ada form absensi. Ya seperti biasa kalian boleh scan pakai QR code atau kalau misalnya nggak bisa scan kalian bisa masukin link ini ya. Ya kalian scan terus ya isi formnya terus nanti ada quiz ya ada 2 pertanyaan kayak biasa kok kayak minggu-minggu lalu. Jadi ya sekian itu materinya untuk minggu 5 front end. Mohon maaf jika ada salah kata. Terus ya terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih teman-teman.